Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, Nabi Muhammad SAW menempuh berbagai macam kesulitan dan rintangan dalam menyampaikan agama Allah. Para sahabat dan keluarganya pun ikut mati syahid dalam membela beliau. Di dalam kisah hidupnya pernah terjadi peristiwa terbunuhnya Abu Rafi Salam bin Abil Haqiq. Lantas bagaimanakah kisahnya dan siapakah orang tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang Yahudi atau musuh Allah. Segala puji baginya atas hal itu melalui tangan beberapa orang kaum Aus, seperti yang diutarakan pada penjelasan pasca perang Badar. Akan tetapi, Abu Rafi Salam bin Abil Haqiq termasuk salah seorang yang memprovokasi para tentara Ahzab untuk menyerang Rasulullah, berhasil meloloskan diri dan tidak terbunuh bersama Bani Quraisyah seperti nasib temannya Huyai bin Akhtab. Maka dari itu, kaum Khazraj berkeinginan membunuhnya untuk mendapatkan pahala yang sama dengan kaum Aus. Allah memang mentakdirkan bahwa kedua suku ini akan saling bersaing atau berlomba-lomba dalam kebaikan di hadapan Rasulullah SAW. Kaum Khazraj lantas meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuhnya. Nabi pun mengizinkan mereka. Maka berangkatlah beberapa orang laki-laki. Semuanya berasal dari Bani Salama. Pasukan kaum Khazraj itu sendiri dari Abdullah bin Atik, atau yang menjadi pemimpin pasukan itu berdasarkan perintah Rasulullah. Abdullah bin Unais, Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i, Mas'ud bin Sinan, dan Khuzai bin Aswad, salah seorang sekutu mereka. Para sahabat itu pun berangkat hingga akhirnya sampai di Khaybar, di sebuah perkampungan besar. Mereka lalu mendatangi rumah Abu Rafi pada malam harinya dan langsung membunuhnya. Utusan itu segera kembali kepada Rasulullah setelah itu. Tiap-tiap mereka mengaku telah membunuh Salam. Oleh karena itu, beliau berseru, "Perlihatkan kepadaku pedang-pedang kalian." Ketika para sahabat memperlihatkan pedang masing-masing, beliau berkata sambil memandang pedang Abdullah bin Unais, pedang ini yang telah membunuhnya. "Aku melihat ada bekas makanan pada pedang ini." Memang, Abdullah bin Unaislah yang telah menebas Abu Rafi bin Salam dengan pedangnya. Bahkan, ia mendengar suara tulang punggungnya yang patah. Sementara musuh Allah itu merintih, "Ampun, ampun," artinya sudah cukup. 6 bulan usai menyelesaikan urusan Bani Quraisyah, Rasulullah berangkat lagi keluar Madinah, yaitu bertepatan dengan bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah. Menurut pendapat yang benar, menuju Bani Lihyan untuk membalas kematian para sahabat yang dikirim dalam delegasi Ar-Raji, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Beliau terus berjalan hingga sampai di wilayah mereka, yakni di sebuah lembah yang bernama Ghuran. Wilayah itu terletak di antara daerah Amaj dan Usfan. Namun, beliau mendapati kaum Bani Lihyan telah melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Rasulullah membiarkan mereka. Kemudian beliau pergi dengan membawa 200 tentara berkuda hingga singgah di Usfan. Beliau pun mengirim 2 orang pasukan berkuda ke Qura al-Ghamim, lalu menunggu keduanya kembali. Kemudian Rasulullah pulang ke Madinah. Sepulangnya Nabi ke Madinah, Uyainah bin Hisn bersama Bani Abdullah bin Ghatafan menyerang Liqa'ah, atau unta-unta bunting beliau yang digembalakan di Al-Qabah, lalu mencuri hewan tersebut dan membunuh pengembalanya, yakni seorang laki-laki dari Ghifar. Bahkan mereka juga menculik istrinya. Orang pertama yang mengetahui perbuatan biadab mereka adalah Salama bin Amr bin Al-Aqwa Al-Aslami. Ia segera mengejar mereka dengan berjalan kaki, sementara ia adalah orang yang tidak tertandingi dalam berlari. Salamah pun memanahi mereka seraya berkata, "Rasakanlah itu. Aku adalah putra Al-Aqwa. Hari ini adalah hari Rubba. Yang dimaksud dengan hari Rubba adalah hari kehancuran." Akhirnya
Salamah berhasil merebut kembali sebagian besar harta yang mereka rampas. Tatkala berita tersebut tersebar di Madinah, Rasulullah segera keluar membawa satuan pasukan berkuda. Mereka menyusul Salamah bin Al-Aqwa dan berhasil mengambil kembali unta-unta tersebut. Ketika tiba di sebuah sumber mata air bernama Dzikar, Nabi menyembelih salah satu unta yang berhasil dibawa pulang. Beliau bermukim di sana selama 1 hari 1 malam, kemudian pulang ke Madinah. Pada perang ini, Al-Akhram yang nama lengkapnya Muharriz bin Nadlah gugur. Ia dibunuh oleh Abdurrahman bin Uyainah yang kemudian merebut kudanya dan melarikan diri. Akan tetapi, Abu Qatadah berhasil mengejar dan membunuhnya serta membawa kembali kuda tersebut. Kuda itu adalah milik Mahmud bin Salama. Wanita yang diculik tadi telah dibebaskan dan pulang dengan menunggangi unta Rasulullah. Ternyata ia bernazar akan menyembelih unta tersebut apabila Allah menyelamatkan dirinya. Rasulullah bersabda, "Amatlah buruk balasan yang diberikan kepada unta itu. Sungguh, Bani Adam tidak boleh bernazar atas barang yang bukan miliknya, juga atas perbuatan maksiat." Maka dari itu, Nabi SAW mengambil kembali unta tersebut. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Salamah bin Al-Aqwa berkenaan dengan kisah ini. Maka kami pun pulang ke Madinah. 3 malam sesudah itu, kami kembali berangkat ke Khaybar. Barangkali inilah yang benar. Setelah itu, Rasulullah memerangi Bani Al-Mustalik dari suku Khuza'ah pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Ada riwayat yang menyebutkan pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Namun, riwayat pertama lebih benar. Demikianlah pendapat Ibnu Ishaq dan para ulama sejarah lainnya. Nabi menunjuk Abu Dzar sebagai amir sementara di kota Madinah. Ada yang menyebutkan Numailah bin Abdullah Al-Laythi. Beliau dan pasukan kaum muslimin menyerang Bani Al-Mustalik saat mereka sedang lengah di sumber mata air yang bernama Al-Muraisi. Mata air ini membentang mulai dari Qadid sampai ke As-Sahil. Sebagian di antara kaum musyrikin itu mati terbunuh, sedangkan sebagian besar kaum wanita dan anak-anak ditawan. Syiar kaum muslimin kala itu adalah hancurkan musuh. Di antara wanita yang tertawan adalah Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar, pemimpin Bani Mustalik. Juwairiyah masuk dalam bagian atau saham Thabit bin Qais bin Syammas. Namun, Thabit membebaskannya dengan cara mukatabah atau angsuran dalam penebusan diri. Rasulullah melunasi angsuran tersebut, kemudian menikahi Juwairiyah sehingga menjadi salah seorang ummul mukminin. Setelah peristiwa itu, kaum muslimin membebaskan 100 keluarga dari Bani Mustalik, bahkan mereka semua masuk Islam karenanya. Dalam perjalanan pulang, Al-Khabith Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Kalau kita pulang ke Madinah, pasti yang berkuasa di sana akan mengusir orang-orang yang lemah." Ia sengaja menyindir Rasulullah. Ucapan itu disampaikan oleh Zaid bin Arqam kepada Rasulullah. Maka Abdullah bin Ubay pun datang memberikan dalih atau alasan-alasan. Bahkan ia bersumpah atas alasan-alasan yang dikemukakannya itu. Beliau membiarkannya sehingga Allah menurunkan surah Al-Munafiqun untuk membenarkan ucapan Zaid bin Arqam. Dalam peperangan Bani Mustalik terjadi beberapa peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, kisah fitnah Al-Ifki. Peristiwa ini bermula dari kisah yang dikarang oleh Abdullah bin Ubay Al-Khabith dan sahabat-sahabatnya. Suatu hari, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq ikut bersama Rasulullah dalam perang Bani Al-Mustalik. Ia dibawa di atas sekedup atau tandu. Kaum muslimin pun singgah di beberapa tempat. Kemudian mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan pada awal siang harinya. Sementara itu, Aisyah pergi ke suatu tempat untuk buang hajat. Setelah kembali, ternyata ia menyadari akan hilangnya kalung milik saudarinya Asma. Aisyah meminjam kalung itu darinya. Oleh sebab itu, ia segera kembali ke tempat buang hajat dan mencari kalung tersebut. Pada saat yang bersamaan, datanglah prajurit yang membawa sekedupnya dan langsung mengusung tempat duduk dari kayu yang hanya seberat 1 orang dewasa itu. Padahal,
Dalam sekedup itu tidak ada seorang pun. Prajurit tadi lantas meletakkan sekedup itu di atas unta, tanpa merasakan sesuatu yang tidak beres, meskipun benda yang diangkat mereka ringan sekali. Memang, badan Aisyah pada saat itu belum besar karena masih remaja yang berumur 14 tahun. Sesudah mendapatkan lagi kalungnya, Aisyah segera kembali. Namun, ia tidak melihat seorang pun di tempat kaum muslimin singgah sebelumnya. Ia pun terduduk lemas di tempat tersebut sambil berharap dalam hati, mereka pasti akan menyadari ketidakhadiranku dan akan kembali lagi. Akan tetapi, Allah berkuasa untuk menentukan segala sesuatu. Allah pasti memberikan hikmah atas setiap kejadian yang Dia kehendaki. Aisyah pun mengantuk sehingga tertidur. Ia baru bangun ketika mendengar ungkapan istirja yang diucapkan Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Al-Zakwani. Sahabat ini memang bermalam di akhir rombongan karena ia orang yang sangat nyenyak tidurnya, seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Tatkala melihat sosok Ummul Mukminin, Safwan berseru, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," istri Rasulullah. Kemudian ia melepaskan tali tambatan untanya, lalu mendekatkannya kepada Aisyah. Aisyah pun menaikinya. Safwan tidak berbicara sepatah kata pun kepada Aisyah. Demikian pula Aisyah tidak mendengar kalimat apapun darinya, kecuali ucapan istirja tadi. Safwan terus berjalan menuntun unta yang dinaiki Aisyah hingga keduanya bergabung kembali dengan rombongan. Pada waktu itu, bala tentara kaum muslimin sudah tiba di Nahar Az-Zahira. Saat orang-orang melihat keduanya, kaum munafik mulai menggunjingkan perkara yang Allah pasti memberi balasan kepada mereka karenanya itu. Sementara Abdullah bin Ubay Al-Khabith dengan perbuatan hina yang dia lakukan selama peperangan berlangsung juga mulai angkat bicara, mengubar cerita ke sana kemari, mengeksposnya serta menyebarkan dan menyiarkannya ke khalayak ramai. Kasus ini seperti yang diceritakan secara panjang lebar dalam kitab Al-Sahihain dari hadis Az-Zuhri, dari Sa'id Al-Musayyib, Urwa bin Az-Zubair, Alqamah bin Waqash Al-Laythi, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Semuanya berasal dari riwayat Aisyah Al-Siddiqah binti Al-Siddiq yang mendapat pembelaan langsung dari atas 7 langit terhadap segala hal yang dituduhkan kepadanya oleh ahli ifki atau orang-orang yang terlibat dalam tuduhan dusta tersebut pada perang ini. Sesungguhnya, orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Quran Surah An-Nur ayat 11. Allah menurunkan firman-Nya itu 1 bulan lebih setelah kepulangan kaum muslimin dari perang Bani Al-Mustalik. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu dihukum cambuk. Di antara mereka terdapat Mistah bin Uthatah dan Hamnah binti Jahsi. Sebelum turunnya ayat itu, Rasulullah naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin dan meminta pembelaan atas tuduhan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Beliau bertanya, siapakah yang dapat memberikan pembelaan terhadap orang yang telah mengganggu rumah tanggaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku melainkan hal yang baik-baik saja. Mereka juga menyebut-nyebut nama laki-laki yang kukenal sebagai orang yang baik. Orang itu tidak pernah masuk menemui keluargaku kecuali bersamaku. Sa'ad bin Mu'az, saudara Bani Abdil Ashhal, bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan membelamu atas tuduhan tersebut. Kalau dia atau orang yang memfitnah berasal dari suku Aus, maka akan kupenggal kepalanya. Apabila dia berasal dari teman-teman kami dari suku Khazraj, maka silakan engkau memerintahkan apa saja kepada kami. Perintahkanlah, niscaya kami akan melaksanakan perintahmu terhadapnya." Sa'ad bin Ubadah pun langsung berdiri dan berseru, "Anda bohong, demi Allah, Anda tidak akan membunuhnya atau Anda tidak akan pernah bisa membunuhnya. Seandainya orang itu ternyata berasal dari kaummu, niscaya Anda tidak akan senang jika ia dibunuh." Usaid bin Khudair pun ikut angkat bicara, "Demi Allah, kami pasti akan membunuhnya meskipun berasal dari suku kami. Anda memang seorang munafik dan suka membela orang munafik." Akibatnya, dua suku itu pun terlibat pertengkaran. Hampir saja mereka saling membunuh, sampai-sampai Rasulullah
berusaha meredakan dan menenangkan mereka hingga akhirnya semua orang terdiam. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain, yaitu bahwa yang bertengkar dengan Sa'ad bin Ubadah adalah Sa'ad bin Mu'az. Riwayat tersebut sangat kontroversial sehingga membingungkan para ahli sejarah, sebab tidak seorang pun yang berbeda pendapat bahwa Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia seusai perang Bani Quraiza, yakni setelah perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah, menurut pendapat yang benar. Adapun peristiwa Al-Ifki ini tidak diragukan lagi, terjadi pada perang Bani Al-Mustalik atau pada perang Al-Muraisi. Az-Zuhri menegaskan, yakni pada perang Al-Muraisi. Para ulama berbeda pendapat dalam memberi jawaban terhadap persoalan yang rumit ini. Musa bin Uqbah menyatakan, berdasarkan riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya perang Al-Muraisi terjadi pada tahun 4 Hijriah. Pendapatnya itu bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Dalam hadis itu sendiri terdapat indikasi yang menolak pendapat tersebut, yakni perkataan Aisyah, hal itu terjadi setelah diturunkannya ayat hijab. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa ayat tersebut diturunkan pada pagi hari sesudah malam pertama Rasulullah bersama Zainab binti Jasi. Rasulullah sempat bertanya kepada Zainab binti Jasi tentang Aisyah saat terjadi peristiwa Al-Ifki tersebut. Zainab menjawab, "Aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku." Aisyah pun memujinya. Dialah satu-satunya istri Nabi yang menyaingi kedudukanku di sisi beliau. Para ahli sejarah juga menyebutkan bahwa pernikahan beliau dengan Zainab terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijriah. Dengan demikian, pendapat Musa bin Uqbah itu tertolak dengan sendirinya. Namun persoalannya belum selesai sampai di sini. Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar mengatakan, sesungguhnya perang Bani Al-Mustalik terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ia pun menyebutkan di dalamnya mengenai peristiwa Al-Ifki. Hanya saja, ia menceritakannya dari riwayat Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Aisyah, sebagaimana perkataannya. Maka berdirilah Usaid bin Khudair, lalu berkata, "Saya akan membelamu atas tuduhannya." Muhammad bin Ishaq tidak menyebutkan Sa'ad bin Mu'az. Abu Muhammad bin Hazm menyatakan, pendapat inilah yang benar dan tidak perlu diragukan lagi. Adapun pendapat sebelumnya, menurut kami adalah keliru. Ibnu Hazm berbicara panjang lebar dalam masalah ini. Ia juga mengakui kebenaran penyebutan Sa'ad dalam berbagai riwayat yang sahih. Ibnu Katsir menegaskan, memang benar apa yang beliau katakan, insya Allah. Terkadang memang terdapat semacam ini dalam hadis yang secara hukum tidak bisa mengubah atau dikompromikan dengan hadis lain yang banyak jumlahnya. Sejumlah ulama telah mengisyaratkan sebagian besar di antaranya. Sebagian di antara mereka yang telah berusaha memberikan alasan-alasan, tetapi semua itu terlalu dipaksakan. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah lanjutan tentang peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.